Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa lagi di hari Jumat PRT. Walaupun malam sudah dingin gini, tetapi kita tetap datang ke PRT. Sebelum itu, selamat bulan Desember. Hari ini tanggal 2 Desember, Jumat pertama. Mari kita akan memuliakan Dia dengan lagu Segala Puji Syukur. Mari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hormat syukur hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk memuji Engkau, untuk melayani Engkau, dan untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini ya Tuhan sudah hampir berakhir tahunnya, dan Tuhan Engkau memberkati setiap hari, dan juga menjelang perayaan Natal Engkau juga memberkati kami, dan juga menjelang tahun baru Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dalam persekutuan ini kami boleh memuji Engkau dan juga berdoa dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, pemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat batas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Hari ini saya mau mempersembahkan instrumen piano, lagunya Seperti Rusa. Saya suka sekali lagu ini dan ini menjadi favorit saya. Setiap pagi saya mainkan untuk renungan saya sendiri, karena saya selalu rindu sama Tuhan. Kalau bisa, ya pasti berjumpa sama Tuhan muka dengan muka kelak lulusannya. Lagu ini pengarangnya itu juga ngarang lagu ini karena dia juga
membaca di kitab Mazmur 42 ayat 1 sama Mazmur 63 ayat 1. Itu Raja Daud jiwanya selalu rindu pada dia, terutama waktu dia dikejar-kejar dalam keadaan kesusahan, mau dibunuh oleh Raja Saul. Jadi dia selalu mencari wajahnya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, musik yang indah, instrumental yang mengiringi kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena anugerah-Mu lah, karena kemurahan-Mu lah ya Tuhan. Malam hari ini kami ada di tempat ini untuk berdoa, memuji Tuhan dan belajar firman-Mu. Tuhan, siapkanlah hati kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. Pakailah hamba-Mu yang lemah, yang terbatas, yang hina dina ini ya Tuhan. Jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa, bersyukur, meminta berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, setelah kita pelajari sekilas mengenal Mormonisme, sekilas mengenal saksi Yehova, hari ini saya ingin mengajak kita belajar sekilas mengenal
Adventisme. Gereja Advent hari ke-7 yang memelihara hari Sabtu sebagai hari Sabat sesuai dengan hukum Taurat Musa telah berkembang cukup luas, cukup pesat. Mereka bukan saja punya gereja, tapi mereka juga punya sekolah mulai dari TK sampai universitas. Punya rumah sakit, punya percetakan yang cukup besar di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Mungkin saudara sebagian memiliki teman-teman orang Advent. Nah, apakah gereja Advent ini dapat disebut sebagai salah satu gereja dalam aliran besar Protestan? Atau mereka digolongkan sebagai ajaran ekstrim? Atau termasuk kelompok bidat Kristen atau ajaran sesat? Nah, prinsipnya sudah pernah kita pelajari bahwa bila ajaran dari suatu gerakan benar-benar melawan firman Tuhan, bersifat subjektif dan mengkultuskan pemimpinnya, nah itu bisa digolongkan sebagai ajaran sesat. Lalu bagaimana dengan Advent? Nah, kita perlu kenal dulu sejarahnya dan ajarannya sebelum kemudian kita mengambil keputusan. Mari kita belajar sejenak sejarah singkatnya. Sebenarnya gerakan Advent hari ke-7 dilatar belakangi oleh ajaran William Miller, lahir tahun 1781. Walaupun sampai Miller itu meninggal, dia tidak tahu bahwa nanti ajarannya akan dijadikan sebagai tulang punggung, bakal berkembang menjadi cikal bakal dari lahirnya gerakan Adventisme. Awalnya Miller adalah seorang deis. Deis itu adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta, menciptakan segala sesuatu. Tetapi Tuhan itu tidak memeliharanya, tidak peduli kepada ciptaannya, khususnya ketika dia melihat dunia dengan begitu banyak tantangan, kesulitan, sakit penyakit, kesusahan. Orang-orang deis seperti Miller menganggap bahwa Tuhan hanya tahu mencipta, dia tidak memelihara. Tuhan sudah tidak peduli dengan manusia. Tapi akhirnya si Miller bertobat. Lalu dia belajar Alkitab sendiri. Dia belajar dengan buku konkordansi selama 2 tahun. Kemudian dia mulai berkhotbah. Saat itu usianya masih 50 tahun. Sambil bertani, dia terus melayani firman Tuhan hingga meninggal pada 20 Desember 1849. Miller adalah seorang yang baik dan ramah, rendah hati. Tapi sayang ajarannya menyimpang dari firman Tuhan. Dia terlalu berani menafsirkan Alkitab, khususnya tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke muka bumi ini. Dia baca kitab Daniel, kemudian dia meramal. Dia bilang Yesus akan datang kembali pada tahun 1843. Ternyata tidak benar, meleset. Lalu salah satu murid Miller yang bernama Samuel S. Snow, dia mengubah lagi tanggal kedatangan Kristus kedua kali ke dunia ini menjadi 22 Oktober 1844. Bahkan pada hari itu pengikut-pengikut Miller bersama dengan Samuel Snow ini, mereka berpakaian jubah pengangkatan, siap-siap untuk diangkat oleh Tuhan Yesus yang katanya akan datang kedua kali. Tapi hasilnya sia-sia. Nah saudara, setelah kekecewaan besar ini, para pengikut Miller tidak bertobat, mereka tidak kapok. Salah satu pengikut Miller di New York bernama Hiram Edson mengklaim bahwa dia mendapat penglihatan bahwa Yesus sedang berdiri dekat altar di sorga. Menurut si Edson, katanya tafsiran Miller tentang waktu kedatangan Tuhan itu sudah betul. Waktunya sudah betul. Cuma lokasinya tidak betul. Lokasinya yang meleset.
Menurut dia, pada waktu itu Tuhan membersihkan bait suci di sorga. Kemudian ajaran si Edson ini diambil oleh seorang yang bernama Father Bates. Dia seorang kapten kapal, pengikut Miller, dan dia menghubungkan waktu itu adalah hari ke-7, yaitu hari Sabat. Pada tahun 1860, seorang penatua bernama James White, dia mengorganisasi gereja Advent hari ke-7 sesuai dengan tafsiran dari Father Bates itu. Lalu tahun 1868 dia menuliskan pemikirannya berdasarkan tafsiran dari Father Bates, dan dia mengutip tokoh-tokoh Miller lainnya. Lalu James White menafsirkan kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 11. Dan saudara, di Wahyu 14 ayat 6 sampai 11 itu muncul 3 malaikat. Dan dia bilang bahwa 3 malaikat itulah menjadi 3 bagian dari gerakan Adventisme. Nah, istrinya James White ini bernama Ellen G. White. Ellen G. White mengaku mendapat penglihatan. Itu sebabnya bagi orang Advent, dia diakui sebagai seorang nabiah, nabi wanita. Menurut Ellen G. White, gerakan Miller telah menggenapi nubuat dari malaikat pertama dan kedua. Lalu malaikat yang ketiga itu digenapkan dalam dirinya si Ellen G. White sendiri. Bahwa dia dipanggil menggenapkan malaikat ketiga untuk memberitakan supaya manusia menghormati hari Sabat, yaitu hari ke-7 yang jatuh pada hari Sabtu. Inilah ciri khas dari gerakan Adventisme. Inilah ciri khas dari gereja Advent yang memakai penglihatan Ellen G. White, yang menganggap dia mendapat wahyu atau inspirasi dari kitab suci, dan mengajarkan bahwa hari ibadah itu harusnya adalah hari Sabat. Sampai hari ini Ellen G. White dihormati oleh sebagian besar orang-orang Advent sebagai nabi, seorang nabi. Dianggap dialah pendiri Adventisme. Dianggap dialah menerima wahyu Allah walaupun gak ada saksinya dia sendiri. Ini sangat ironis kalau you mengklaim mendapatkan ilham, mendapat inspirasi, lalu saksinya sendiri, ini perlu diragukan. Namun ada sebagian orang Advent menolak apa yang diajarkan oleh Ellen G. White, menolak kenabian daripada Ellen G. White. Dan itu latar belakangnya, saudara, sejarah lahirnya gereja Advent hari ke-7. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa ajarannya. Apa sih ajarannya dari gereja Advent ini, Adventisme ini? Lalu kita baru bisa mengambil kesimpulan, apakah mereka digolongkan sebagai ajaran sesat, atau ajaran ekstrim, atau adalah salah satu dari gereja Protestan. Yang pertama, mereka percaya bahwa roh manusia tidur setelah kematian. Di antara kematian dan kebangkitan manusia yang sudah mati, rohnya diam, tidak aktif, dan sepenuhnya tidak sadar. Itu menurut ajaran Advent. Nah, kalau kita bandingkan dengan ajaran Alkitab, baik dalam Injil Lukas yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, kesaksian Tuhan Yesus tentang Lazarus yang mati dan orang kaya yang mati, dan mereka masih bisa berkomunikasi di alam baka. Jadi tidak tidur, ternyata sadar. Juga kalau saudara baca Filipi 1, 2 Korintus pasal 5, Mazmur 73, Wahyu 6 ayat 9 dan 10, itu menunjukkan bahwa roh manusia yang sudah meninggal itu tidak tidur, tapi sadar. Di Firdaus. Orang yang percaya ada di Firdaus. Dan orang yang tidak percaya ada di dalam kerajaan maut. Dan mereka menderita seperti si orang kaya yang tidak percaya itu. Yang kedua, mereka percaya doktrin lenyapnya eksistensi dari orang-orang jahat, annihilation of the wicked. Jadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak percaya setelah mati lenyap, menghilang,
menguap entah kemana. Ya. Alam semesta ini akan bersih lagi dari orang-orang jahat setelah iblis dan antek-anteknya dikalahkan oleh Kristus. Nah, doktrin ini telah diadopsi oleh saksi Yehova yang percaya bahwa Firdaus nantinya ada di muka bumi ini yang kita percaya akan dilenyapkan. Neraka dan semua orang jahat akan lenyap begitu saja. Ya, sebab orang saksi Yehova percaya bahwa gak mungkinlah Tuhan yang Maha Kasih menciptakan neraka untuk menghukum roh manusia yang jahat itu selama-lamanya. Nah, saudara bisa baca ajaran Alkitab di Roma pasal 2 ayat 6-9, Roma 20 ayat 10 ayat 13 sangat-sangat jelas menceritakan tentang hukuman neraka yang bersifat kekal selama-lamanya bagi orang berdosa, pengikut-pengikut iblis yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, Ellen G. White yang mengambil tafsiran Hiram Edson tentang Daniel pasal 8 ayat 14 sebagai pembersihan bait suci di sorga yang merefleksikan bait suci di bumi, katanya selama 18 abad menurut Ellen G. White dosa manusia yang ditebus Kristus belum sempurna. Jadi penebusan yang dilakukan Kristus tidak sempurna. Sebab itu dosa-dosa manusia masih tercatat dalam kitab catatan di sorga. Nah, pada tahun 1844 itulah Kristus sebagai Imam Agung masuk ke ruang Maha Kudus untuk membersihkannya dengan menggunakan domba sembelihan, yaitu si setan. Ini nggak tahu tafsirannya dari mana ya, sangat-sangat ironik sekali. Ya, Yesus masuk ke ruang Maha Kudus di sorga dan menggunakan domba sembelihan yaitu setan untuk membersihkan semua dosa. Ketika Kristus masuk ke bait suci sorgawi itu, ternyata pintu masuknya sudah ditutup menurut Ellen G. White lagi. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan kecuali mau menerima doktrin ciptaan Ellen G. White ini. Nah, ini kultusisasi, saudara. Ini yang saya sebut dengan pengkultusan pemimpin. Ini perkataan Ellen G. White, saya kutip. Kecuali engkau menerima doktrin kami, tidak ada harapan bagi kamu. Hanya kamilah yang memiliki kebenaran. Saudara, pengumuman ini, ajaran ini, membuat gerakan Adventisme menjadi gerakan yang sangat sombong, angkuh. Sekaligus memproklamirkan peperangan, tanda kutip, terhadap semua gereja Tuhan di muka bumi ini. Seolah-olah semua gereja Tuhan di muka bumi ini salah, tidak punya kebenaran. Hanya Ellen G. White dan gerejanya lah memiliki kebenaran. Ya. Lalu oleh pengumuman itulah Ellen G. White pada saat itu dicap sebagai pengajar sesat oleh gereja-gereja Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan ajaran Alkitab, jelas Kristus adalah domba penebus dosa. Bukan setan yang dikorbankan, bukan. Saudara bisa baca di Imamat, ya. Saudara bisa baca di Yohanes 1 ayat 29, 1 Korintus 5 ayat 7, Ibrani 7 ayat 26 sampai 27, kemudian 9 ayat 7 ayat 11 dan ayat 14. Penebusan yang Kristus lakukan, mempersembahkan dirinya sebagai korban, itu bersifat sempurna, satu kali untuk selama-lamanya. Dosa kita dihapuskan tuntas karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib telah sempurna. Kuasa dosa, maut, dan iblis sudah dikalahkan. Itu dicatat dalam Yohanes 19 ayat 30, Ibrani 9 ayat 11 sampai 12, ayat 22 sampai 28, Galatia pasal 3 ayat 13, 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Jadi sekali lagi penafsiran Ellen G. White sangat subjektif dan telah menyimpang dari ajaran firman. Yang keempat, dari doktrin di atas, gerakan Adventisme melahirkan ajaran keras mereka yang menonjolkan hari ketujuh, hari Sabtu, sebagai hari kudus untuk beribadah. Bagi Ellen G. White, hari Minggu adalah hari yang ditentukan oleh salah satu paus Katolik. Tapi ketika orang menanyakan kepada dia tidak bisa menyebutkan paus mana yang menentukan itu. Dia nggak tahu namanya. Katanya kepausan gereja Katolik
adalah tanda dari binatang, tanda kutip yang disebut dalam Wahyu pasal 13. Dan tanda binatang yang kedua adalah Amerika, yaitu naga, tanda kutip, yang menentukan hari libur pada hari Minggu. Jadi dia menyalahkan Amerika yang mengajarkan libur pada hari Minggu, harusnya hari Sabtu. Dari doktrin ini kemudian Adventisme mengembangkan ajaran-ajarannya yang berusaha balik kepada ajaran Yudaisme, perjanjian lama, agama Yahudi, dan hukum-hukum Taurat perjanjian lama. Tapi dia tidak mengutip semuanya, dia tidak memakai semuanya, tidak mengikuti semua yang ada di perjanjian baru. Jadi dia hanya memilih saja yang dia suka, khususnya yang berkaitan dengan makanan haram dan halal yang mereka pertahankan. Jadi mau ke PL, mau kembali ke Yudaisme, tapi gak total. Ya. Mau benar-benar percaya Tuhan Yesus juga gak total. Ini setengah-setengah begitu ya. Nah, kita coba bandingkan dengan ajaran Alkitab. Hari Sabat menurut Alkitab berakar pada penciptaan alam semesta oleh Allah. Itu Kejadian pasal 2 dan pasal 3. Waktu itu tak ada kalender, saudara. Dan hari dihitung dari petang ke pagi. Itu satu hari. Jadilah petang, jadilah pagi. Satu hari. Ya. Jadi kalau memang mau sesuai kalender mana? Zaman Nuh dan Yakub menghitung Sabat per minggu, bukan per hari. Bisa lihat di Kejadian 8 ayat 10 sampai 12, 29 ayat 27 sampai 28. Jadi Sabat itu per minggu, per bulan, bukan hari. Ya. Bentuk pertama Sabat itu ada dalam hukum 10 hukum Taurat Musa. Itu Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 9. Nah, waktu itu mereka hitungnya hari itu menurut perputaran bulan, saudara. Jadi 1 tahun 360 hari. Hari ini orang Advent pakai kalender, bukan hitungan bulan, tapi hitungan matahari. Ya. Jadi kalau mau hitung harinya udah kebolak-balik. Kalau mau benar-benar Sabtu yang mana? Pada zaman Yesus ada Sabtu, ada Minggu, hari ke-7, hari ke-6. Ya, itu juga belum ada kalender. Ya, kalender yang mana? Kalender menurut orang-orang Yahudi atau kalender menurut internasional yang kita gunakan, yaitu hitungan menurut perputaran matahari. Ya, ini kalau soal hari, saya cuma ingin tunjukkan bahwa hari yang mereka anggap suci, hari tertentu suci pun itu sudah terbolak-balik dengan hari mana yang asli, hari mana yang benar. Ya? Dari awalnya kalau mau hitung dari penciptaan. Jadi poin saya bahwa hari itu gak terlalu penting. Bukan hanya satu hari tertentu yang dikuduskan Tuhan, tidak. Semua hari itu kudus karena pemberian Tuhan. Kita harus menguduskannya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, kita lihat sekarang menurut Alkitab tentang hari pertama yang dia sebut itu naga yang ditentukan oleh Amerika. Saudara, menurut Alkitab Yesus bangkit pada hari pertama, hari Minggu, Yohanes 20 ayat 1. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid pada hari pertama, Yohanes 20 ayat 19 ayat 26. Hari Pentakosta, hari yang sangat penting, turunnya Roh Kudus adalah hari pertama, Kisah Rasul 2 ayat 1, Imamat 23 ayat 16. Khotbah pertama oleh Petrus adalah hari pertama, Kisah Rasul 2 ayat 14. Gereja Tuhan terbentuk dan baptisan diadakan pada hari pertama, Kisah Rasul 2 ayat 41. Itu gereja pertama, hari pertama. Jemaat beribadah di Troas pada hari pertama, Kisah Rasul 20 ayat 6 sampai 7. Persembahan dikumpulkan pada hari pertama, 1 Korintus 16 ayat 2. Kristus menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos pada hari pertama, Wahyu 1 ayat 10. Jadi saudara, hari pertama, hari Minggu, bukanlah setan atau naga seperti yang dituduhkan itu diciptakan oleh Amerika. Lalu para rasul mengingat dan merayakan Sabat, perhentian. Sabat diartikan bukan Sabtu, tapi perhentian sebagai hari kebangkitan Kristus. Jadi setiap hari Minggu itu hari perhentian. Setiap hari Minggu itu boleh dikatakan Sabat. Bukan dalam arti hari, tapi dalam arti yang sejati, perhentian di dalam Kristus. Karena di mana ada Kristus yang hidup, di situ ada perhentian yang sejati. Kisah Rasul 20 ayat 7, 1 Korintus 16 ayat 2. Bahkan
bahkan mereka beribadah di bait Allah. Ini gereja pertama mula-mula, saudara. Mereka beribadah di bait Allah bukan hanya seminggu sekali, hari Sabtu doang, bukan. Atau hari Minggu doang, bukan. Tapi setiap hari. Ini gereja mula-mula, saudara. Setiap hari adalah hari Sabat. Setiap hari ibadah. Setiap hari itu suci. Kisah Rasul 2 ayat 46. Jadi saudaraku, tidak perlu mendewakan hari tertentu. Ya. Khususnya hari Sabtu, gak perlu didewakan. Seolah-olah dia lebih suci, lebih mulia, lebih kudus dari semua hari yang lain. Akhirnya, hari Sabtu menjadi Tuhanmu. Hati-hati, jangan berhalakan hari Sabtu. Selanjutnya, Sabat sejati bukan soal hari tertentu, namun penggenapan keselamatan oleh Yesus Kristus. Kita bisa baca di Kolose 2 ayat 16 sampai 17, Ibrani 4 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 10. Nah, saya ingin membacakan Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Mungkin ini satu ayat saja karena kita terlalu panjang, banyak ayat. Ayat ini penting, saya ingin kita bacakan dan kita belajar bersama-sama. Kolose 2, 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Hati-hati, jangan sampai orang menghakimi kamu. Sebagian orang Advent mulai menghakimi dan kemudian mempengaruhi orang-orang Kristen yang tidak punya pengetahuan untuk masuk ke gereja mereka. Hati-hati. Semuanya ini, ya, jadi semua yang tadi disebutkan, ya, baik itu hari Sabat, hari raya, makanan, minuman, dan semua perjanjian lama itu, ya, semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Jadi perjanjian lama itu ibarat foto, ibarat bayangan. Wujudnya apa? Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Kristus datang menggenapi seluruh perjanjian lama, seluruh Taurat dari Musa dan kitab para nabi. Jadi gak ada poinnya, saudara, untuk berbalik lagi ke perjanjian lama, karena perjanjian baru sudah datang, sudah digenapkan oleh Yesus Kristus. Ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu di dalam Kristus, maksudnya digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan seperti Ellen G. White, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri, menganggap dia paling benar oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, yaitu Kristus, di mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Saudara, penting sekali. Ternyata sebelum ada Adventisme di abad 19, persoalan sudah ada di Kolose sama. Setelah percaya Tuhan Yesus, masih mau campur aduk dengan ajaran-ajaran perjanjian lama yang sudah digenapkan oleh Kristus. Ya, jadi mereka mengulangi kesalahan sebagian jemaat di Kolose, mereka mengulangi kesalahan sebagian jemaat di Galatia. Nanti saudara baca, Galatia punya persoalan yang mirip. Lanjut, sesungguhnya setiap hari yang dikaruniakan Tuhan adalah hari Tuhan. Setiap hari kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus seharusnya sudah memperoleh sabat yang sejati, perhentian yang sejati di dalam Tuhan. Jadi ibadah kita bukan lagi soal hari A, hari B, hari C, bukan. Walaupun gereja mula-mula, para rasul mengambil hari pertama sebagai hari perhentian mereka. Sebenarnya setiap hari boleh beribadah. Bahkan Alkitab mengatakan ibadah yang sejati adalah ketika kamu menguduskan dirimu, mempersembahkan seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat pertama. Selanjutnya, bapak-bapak gereja mengikuti jejak para rasul di abad pertama yang mengingat kebangkitan Kristus setiap hari Minggu. Ingat, Yesus bangkit pada hari Minggu. Jadi hari Minggu bukan hari setan, bukan hari yang diciptakan Amerika, bukan naga. Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan para rasul, bapak-bapak gereja kemudian memakai
tradisi ini seperti para rasul. Mengambil hari Minggu, mengingat kebangkitan Kristus bukan setahun sekali waktu Paskah, tapi setiap hari Minggu mengingat kebangkitan Kristus dengan beribadah kepada Tuhan di bait Tuhan dan melakukan perjamuan kudus. Ini sangat penting. Ya. Sesungguhnya Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Ini perkataan Tuhan Yesus dalam Markus 2 ayat 27. Ingat, Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Jadi jangan dibolak-balik. Sebab itu janganlah kamu saling menghakimi soal Sabat. Kolose 2 ayat 16 tadi. Hati-hati. Hari Sabtu jangan sampai jadi berhala. Itu kesalahan dari orang-orang Advent. Kesimpulan, 1. Pencetus dan pemimpin Adventisme yang tidak belajar Alkitab dan tidak belajar teologi baik-baik telah terjatuh dalam salah tafsir yang menyesatkan. Bandingkan 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Selain itu juga mereka mengklaim dirinya mendapat wahyu atau inspirasi ilahi atau penglihatan khusus secara subjektif. Saksinya sendiri saja. Mereka telah terjatuh dalam jerat iblis untuk memulai gerakan yang melawan Tuhan dan melawan gereja Tuhan. Bandingkan Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Saudaraku, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 66 kitab, sudah cukup, sekali lagi, sudah cukup menjadi ukuran iman, moral, dan kehidupan kita sehari-hari. Gak perlu tambah inspirasi lain, gak perlu tambah wahyu lain, siapapun dia. Termasuk hari ini ada sebagian hamba-hamba Tuhan mengklaim dirinya nabi, mengklaim dirinya rasul, lalu dapat inspirasi khusus, wahyu khusus. Hati-hati, kita gak perlu tambahan wahyu lain. Alkitab cukup. Gak perlu tambah inspirasi lain, gak perlu klaim kamu dapat firman yang sejajar dengan Alkitab. Hati-hati. Saudara yang melakukan itu bisa menjadi penyesat gereja Tuhan. Jadi cukup, ya. Kita bisa baca di 2 Timotius 3, 16 sampai 17. Kedua, pencetus dan pemimpin Adventisme yang berani menentukan waktu kedatangan Kristus kedua kali, mencoba menafsir secara spekulatif, itu bisa menyesatkan dan sangat menyesatkan. Ingatlah, tugas kita bukan menafsir dan menghitung kapan Yesus datang kedua kali, bukan. Tapi tugas kita adalah seperti amanat agung Kristus, pergi ke seluruh dunia, kabarkan Injil, menangkan jiwa, selamatkan mereka yang belum selamat. Itu yang harus kita lakukan. Fokus kepada penginjilan, bukan menafsir kedatangan Kristus kedua kali. Kita bisa bandingkan dengan 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 15, Matius 28 ayat 19 sampai 20, dan Kisah Rasul 1 ayat 7 dan 8. Jadi saksi Kristus. Mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Itu tugas kita. Bukan menghitung secara spekulatif dan subjektif. Yang ketiga, kita perlu hati-hati berkomunikasi dengan rekan-rekan dari gereja Advent. Jangan menggurui, jangan menghakimi atau menghina mereka. Memenangkan perdebatan belum tentu akan memenangkan jiwa yang belum diselamatkan. Mungkin sebagian mereka belum mengenal keselamatan yang benar. Saudara, saya kenal ada sebagian anggota gereja Advent yang tidak ekstrim dan tidak sesat ketika terjadi komunikasi. Mereka menolak penabian dari Ellen G. White. Mereka menolak ajaran-ajaran dari Ellen G. White yang tidak cocok dengan Alkitab. Ya. Mereka gak meremehkan gereja-gereja Tuhan yang lain, tapi mereka tetap mau beribadah hari Sabtu. Dan memelihara gak makan makanan haram, makan makanan halal. Saya katakan, apakah itu berkaitan dengan iman? Apakah itu berkaitan dengan keselamatan? Atau hanya sekedar kesehatan? Kalau hanya sekedar kesehatan, silakan makan ini, gak makan itu. Tapi kalau kamu menghubungkan dengan iman, menghubungkan dengan tafsiran bahwa dan membuat dirimu lebih suci, oh gak makan daging, gak makan ini, lalu lebih suci, oh itu salah, saudara. Hati-hati. Ya. Jadi ada orang gak ekstrim, ada Advent yang gak ekstrim. Ya, mereka makan babi juga. Kalau nggak dikasih tahu, itu babi, mereka makan juga. Ya, jadi hati-hati. Ada sebagian yang tidak ekstrim dan tidak sesat. Sebab mereka menolak ajaran Ellen G. White dan menolak Ellen G. White sebagai nabi. Tapi nggak tahu kenapa mereka tetap mau hari Sabtu.
Tapi kalau diajak ke gereja hari Minggu mau juga. Ya, jadi semua oke. Gereja Tuhan itu satu bagi mereka. Ya. Jadi membangun persahabatan berdasarkan kasih Kristus itu adalah kunci kita berkomunikasi dengan mereka. Bagi yang ekstrim, bagi yang sesat, bagi yang mendewakan Ellen G. White, ya, lalu menerima tafsiran-tafsiran yang salah. Nah itu kita kasih tahu, hati-hati. Ya. Jadi prinsipnya jelas. Apakah kamu mengkultuskan pemimpin tertentu, mendewakan dia? Apakah kamu menerima ajaran-ajaran dia yang subjektif, yang salah tafsir? Apakah kamu menganggap hanya gerejamu, hanya ajaran dia yang paling benar, yang lain semua gak benar? Nah ini menjadi ajaran sesat. Ini yang disebut bidat Kristen atau ajaran sesat, yang menamakan diri Kristen tapi ternyata melawan dan menentang firman Tuhan. Ya, silakan baca Yohanes 13, 34 sampai 35, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Bersahabat dan berkomunikasi berdasarkan kasih Kristus itu kuncinya. Kesimpulan terakhir, nomor 4. Selain itu, saudara, diperlukan beberapa pengetahuan yang penting untuk perlengkapan diskusi yang lebih sehat. Misalnya, apa makna sahabat yang sebenarnya menurut Alkitab? Nah, saudara harus menguasai itu. Ya, jadi gak ribut terus hari mana, Sabtu atau Minggu atau Jumat, kita gak ribut soal itu. Karena hari A, hari B, hari C gak penting. Yang penting adalah perhentian dalam Kristus. Lalu apa makna keselamatan dalam Kristus berdasarkan anugerah dan iman saja? Jadi bukan berdasarkan perbuatan. Oh, udah mentaati hukum Taurat, sudah melakukan tidak makan ini, tidak makan itu gak ada hubungan dengan keselamatan. Ya, kita diselamatkan hanya karena iman, hanya karena anugerah Tuhan dan beriman kepada Yesus Kristus saja. Ya, kita perlu belajar juga penggenapan hukum Taurat oleh Kristus. Seluruh perjanjian lama digenapkan Kristus di atas kayu salib ketika dia bilang, genaplah. Lalu perlu belajar kebenaran Alkitab tentang kedatangan Kristus kedua kali, eskatologi, sesuai Alkitab, sehingga tidak terjebak dalam hitung-hitungan yang spekulatif dan subjektif. Nah, sampai di sini saudara tinggal mengambil kesimpulan. Ya, apakah ajaran Adventisme itu adalah ajaran sesat, ajaran ekstrim, atau mereka bisa digolongkan sebagai salah satu gereja Protestan yang beraliran besar? Saudara perlu baca dan pelajari ayat-ayat referensi ini dengan baik. Ibrani pasal 3 sampai 4, Kolose 2 ayat 16 sampai 17 yang tadi sudah kita baca, Efesus 2 ayat 8 sampai 9, Roma 3 ayat 23 sampai 25, pasal 3-nya nggak tercetak. Ya, Galatia 2 ayat 5 sampai 21, kemudian 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 15, dan Matius 24 ayat 36. Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang tahu kapan anak manusia, yaitu Kristus datang kedua kali, hanya Bapa yang tahu. Itu dalam kemanusiaannya. Siapa saudara lebih dari kemanusiaan Kristus yang lebih tahu? Jangan sok tahu. Oke? Saudara, mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Kita nyanyikan lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, setia memegang ajaran Alkitab. Hanya Alkitab menjadi satu-satunya tolok ukur standar iman, moral, dan kehidupan kami. Tidak perlu lagi ditambah oleh wahyu atau inspirasi khusus, penglihatan khusus yang diklaim oleh orang-orang tertentu. Kami ingin berdoa untuk teman-teman Advent yang tidak mengerti soal sejarah, soal ajarannya yang menyimpang. Kasihani mereka, supaya mereka ada kesempatan belajar firman Tuhan dengan benar, kesempatan mendengarkan Injil dengan benar,
dan mereka pun boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa syafaat mengingat saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Ada cukup banyak teman-teman yang pada musim flu ini sakit ya Tuhan, Engkau yang mengingat mereka. Kami berdoa untuk Tante Lucy, Tuhan menjamah dia dan sembuhkan dia. Kami berdoa untuk Ruben, untuk Paul, untuk Susi, untuk baby Noah, Jason, Shirley Turangan, Andi sekeluarga, untuk Cili Lili dan Lili Cheng. Mereka semua batuk dan sakit flu ya Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, menjamah mereka satu persatu. Mungkin ada sebagian jemaat lain yang juga sakit yang tidak kami tahu karena tidak diberitahu. Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus. Cabutlah sakit penyakit mereka Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu dan jamah mereka. Sembuhkan mereka agar nanti hari Minggu mereka punya kesehatan yang pulih untuk beribadah kepada Tuhan dan menerima perjamuan kudus mengingat cinta kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk papanya Putri, Pak Slamet dan Budi Sayogyo. Kedua mereka sedang menjalani proses kemoterapi untuk beberapa waktu ke depan. Tuhan, Kau sendiri yang memberi kekuatan ekstra, memberikan daya tahan tubuh yang kuat, tetap memberikan nafsu makan, istirahat yang baik, dan sesuai dengan otoritas Tuhan, dengan hari Tuhan, waktu Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan. Kami doakan mamanya Ramona di Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur dia sudah keluar rumah sakit dan kembali ke rumah. Menunggu pemulihan Tuhan, Kau yang menjamah dia. Kalau ada sesuatu di bagian darah atau ginjal, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tumpahkan tangan-Mu, pulihkan dia, sembuhkan dia, dan hiburkan seluruh keluarga, termasuk Mona, Steve, dan anak-anak di sini ya Tuhan. Kami doakan Ibu Nina Panginda, Tuhan juga menjamah dia dari semua kelemahan tubuhnya. Kuatkan dia, topang dia, dia hamba-Mu Tuhan, pakai dia terus. Bahkan dalam kelemahan pun dia terus menjadi berkat untuk banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa untuk adik kakak ipar dari Ciolin, Kak Evi di Toronto yang cancer stadium 4 Tuhan. Engkau sendiri yang menjamah dia. Kami tetap mohon mujizat-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terindah terjadi pada dia. Berkati juga anaknya Cirita Martin yang katanya sudah banyak pemulihan, banyak kesembuhan. Kami bersyukur Tuhan, pulihkan dia secara sempurna. Dan kami doakan Denny Yulian yang akan interview visa tanggal 7 Desember nanti. Tuhan, Kau sendiri yang berikanlah orang yang baik, yang mengerti, yang bisa memberi approval sehingga mereka boleh ada kesempatan mengunjungi Amerika dan bertemu dengan orang tuanya di sini ya Tuhan. Kami doakan untuk mereka yang lama menunggu waktu dari Tuhan untuk pemulihan. Pak Hari setelah pemulihan dari kolonoskopinya Tuhan. Walter suami Eti yang menunggu mata kanannya disembuhkan oleh Tuhan, melihat lagi dengan jelas. Arthur Palar remaja kami Tuhan, jamah mereka satu persatu Tuhan. Sembuhkan mereka sesuai dengan kasih setia-Mu yang besar dan mujizat-Mu. Kami berdoa untuk kakaknya Cievi Liang Weijun di Indonesia yang kami dengar kena Alzheimer. Tuhan, kasihani dia. Biarlah Tuhan dia diberi sukacita, anugerah Tuhan yang baru setiap hari, dan imannya dikuatkan oleh Tuhan. Dia pernah menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Tuhan, Kau sendiri yang kuatkan iman dia sampai pada akhirnya Tuhan. Juga keluarganya yang belum mengenal Tuhan bisa tetap percaya kepada Tuhan. Kami doakan juga Jane Atmojoyo pemulihan jantungnya. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu dan sempurnakan. Untuk adik kami Charlie, Tuhan juga sembuhkan dia dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kehendak-Mu terjadi Tuhan. Tuhan izinkan dia lahir di dunia ini. Tuhan pakai dia dengan lebih heran ya Tuhan. Juga 2 lubang kecil di jantungnya baby Noah Tuhan, menunggu mujizat daripada-Mu. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami doakan para senior kami ya Tuhan. Upol Wardana, beri dia kekuatan, sukacita, semangat, kesehatan jasmani rohani. Bersama Pak Agung Santoso, mereka boleh mengkoordinir Evergreen, menjadi kekuatan dan penghiburan, menjadi berkat bagi semua senior-senior kami Tuhan. Tuhan juga kasihan Tante Lena, tambahkan dia daya ingat, berkati kakinya yang lemah Tuhan kuatkan. Kami doakan Tante Pauline, Tante Isya, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin. Tuhan, mereka yang dalam kesendirian, beri kesehatan, beri kekuatan, beri sukacita. Juga Om Andi Budiman yang lemah di pendengaran dan fisiknya, Tuhan kuatkan dia. Kami doakan Om Budi Pualamsah, kuatkan kakinya. Dia rindu tiap minggu bisa beribadah kepada Tuhan. Dan minggu ini dia rindu datang Tuhan. Juga Tante Rostin dalam pemulihan, Tante Oni di Indonesia, senior-senior lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan tahu mereka di mana. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, hiburkan dan kuatkan. Beri anugerah baru. Beri mereka nafsu makan, tidur, istirahat yang baik. Kalau Tuhan beri panjang umur, mereka tetap bisa melayani Tuhan dengan berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Menjadi prajurit-prajurit doa. Tuhan yakinkan mereka bahwa mereka ada di bumi ini pasti ada manfaatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan Indonesia, beri kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan program kesejahteraan rakyat. Berkati Pak Jokowi dan seluruh aparat negara, mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan menjalankan tanggung jawab dengan baik. Keluarga Handai Tolan family kami di sana, Tuhan berkati. Yang sudah percaya mereka setia kepada Tuhan, yang belum percaya biarlah dengan waktu dan cara Tuhan mereka boleh bertobat, mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Kasihani Amerika juga Tuhan, beri kestabilan dalam semua aspek. Juga kebangunan rohani dan kebangunan moral, khususnya kaum liberal yang begitu liar, yang sengaja menentang Tuhan. Ya Tuhan, kasihani Amerika, jangan sampai musnah oleh karena keadilan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh permukaan bumi, baik melalui media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, KKR, penginjilan pribadi, dan berbagai macam cara Tuhan. Termasuk di IGNC kami akan adakan KKR Natal tanggal 17. Tuhan pakai semua bentuk pekabaran Injil itu. Tuhan, Engkau sendiri yang menguatkan dan mengingatkan jemaat Tuhan untuk mengajak jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan, menerima berkat yang istimewa dari Tuhan. Berkati juga Natal gabungan tanggal 18. Terima kasih Tuhan, seluruh program IGNC kami serahkan dalam tangan-Mu, termasuk program pelunasan gedung ini Tuhan. Kau tahu kebutuhan kami, Tuhan cukupkanlah dengan kekayaan dan kemuliaan. Berkati semua aktivis, majelis mulai kompak melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Dan semakin hari semakin rendah hati, semakin melayani, semakin sukacita, semakin bersemangat di dalam Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan juga sehat jasmani rohani dan rindu bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Tidak hanya menjadi Kristen-Kristenan saja, atau yang suam-suam kuku, tapi yang sungguh-sungguh berkobar-kobar untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sudah dengar doa kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pribadi kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang sedang berdoa diam-diam, baik di sini maupun di rumah, dalam kondisi dan situasi posisi mereka masing-masing. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan. Entahkah masalah keluarga, masalah finansial, pekerjaan, sekolah, relasi, teman hidup, status,
dan berbagai pergumulan yang lain, bahkan sebagian yang menghadapi tekanan-tekanan stres yang berat, atau ada belenggu-belenggu yang mengikat, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Kami berdoa memohon berkat dan mujizat Tuhan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Dokter segala dokter, Gembala kami yang baik yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, 2 hari lagi hari Minggu kita tetap ada ibadah live di gereja pukul 11, dan Minggu pertama Desember ini kita akan beribadah dan menerima perjamuan kudus. Silakan saudara datang beribadah bersama-sama kami. Tapi kalau saudara kurang sehat, saudara sakit atau berhalangan, tetap bisa beribadah online Minggu sore pukul 5 atau pukul 6. Doakan kalau YouTube lancar sudah bisa ditayangkan. Tuhan memberkati saudara.